Sahabat cantik, hey! Kita jumpa tentunya di Sahabat Cantik, cantik kali ah. It was rough, but lately Kok Virus? Kok Fai, nggak kok lu happy? kayak nggak happy deh? Kita kan tim trio happy Iya, bertiga. makanya kita di calling terus. Tapi sebenarnya ya, Virus tuh wajar kalau Fai tuh hari ini tuh kayaknya agak melo. Umi dan juga tim dari Sahabat Cantik kita ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu tercinta dari Sony. Dan berarti mertua terkasih dari Virus. Yang sebenarnya udah sakit lama ya, Fai? Udah. Sakitnya tuh udah 15 tahun. 15 tahun Tante Wati. Tapi kayaknya nggak enak deh kalau kita ngobrol begini. Ini berdiri Karena kan banget. almarhum ini kan juga banyak ceritanya. Udah jadi artis juga bertahun-tahun, Iya, bener gak? bener. Boleh nggak kita cerita-cerita kebaikan beliau almarhum supaya insya Allah ada hal yang baik yang bisa kita pelajarin. Bener. Oke, kita ke dalam. Yuk, Fai, let's Iya, go. Kak. Ayo, nggak diajak nih. Iya bener, sini. Aku ngirim karangan bunga sih lu. Ayo. Beberapa hari lalu, kabar duka datang dari keluarga Virus dan Sony Septian. Wati Siregar, mama dari Sony Septian, telah berpulang untuk selama-lamanya. Pertama Sony sakit. Sebenarnya si mama udah sakit udah lumayan lama almarhum ya. Terus akhirnya berpulang. Boleh cerita gak sih Fai? Jadi mama tuh sakit udah 15 tahun, bener gak? Mama sakit tuh udah 15 tahun. Dari aku belum kenal mama tuh mama udah pernah kena kanker payudara. Payudara duluan. Payudara terus diangkat. Abis itu tuh mama nggak pernah check up. Oh, Jadi karena dianggap udah enak lah gitu, Bang. Iya, kan iya, kalau iya. orang tua tuh lebih kayak ya udahlah gitu, kayak Iya, nggak iya. check up gitu. Terus tiba-tiba pas udah nikah sama aku, Sony itu dia sempet mama mulai sakit tangan sebelah kanannya. Nah terus sampai akhirnya mati rasa, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi bukan stroke? Bukan, gara-gara penyebaran kansernya ternyata. Astaga, dari payudara itu iya, ya? jadi waktu itu sempat aku, Kak Elma sama Sony bawa ke Darmais. Iya. Terus udah dicek PET scan gitu, segala macam semua udah dicek. Terus ternyata memang ada penyebaran dan penyebarannya itu udah sampai ke paru-parunya. Astaga. Oh, jadi sudah menyebar dari kanker payudara ke Paru-paru, sampai ke tangannya sini juga. Tapi kan kita ngelihat cukup lama nih bahwa si almarhumah mama ini hanya bisa tergolek di atas tempat tidur dalam kondisi yang kayaknya sebetulnya tuh udah cukup lemah deh gitu. Itu berapa tahun tuh Fai si almarhumah ini sudah nggak bisa aktivitas lagi? Kalau nggak bisa aktivitas, sebenarnya gini, mama itu tipe perempuan yang nggak ngerasain sakitnya. Itu hebat banget. Aku Hebat sampai banget. selalu bilang sama Sony, aku kayaknya kalau jadi mama kamu tuh belum tentu sekuat mama. Iya, iya. Karena dengan tangannya yang sakitnya tuh udah kena morfin aja nggak bisa gerak. sembuhin tangan Saking sakitnya Iya, si kankernya morfin aja, itu ya? Morfin aja udah nggak kena lagi di mama gitu. Jadi aku bilang, ih kok bisa ya, terus bukan tipe yang mengeluh, yang kayak yang sampai merengek gitu tuh enggak. Jadi mamanya tuh bisa kayak yang kalau ngerasain sakit tuh kayak yang cuma dirasain sendiri gitu. Terus nanti ngomong ke anaknya cuma mama sakit, kalau udah bener-bener gak kuat banget tuh berarti udah ngomong gitu. Dan mama tuh bener-bener masih mau beraktivitas, dia merasa dirinya dia tuh kayak gue nggak boleh di tempat tidur gitu. Ya, dipaksain gitu ya. Dipaksain. Nah 3 bulan terakhir ini udah jalan ke kamar mandi aja tuh susah gitu kan, karena jadi kayak ke kamar mandi aja udah susah. Terus kayak waktu pas si Sony di rumah sakit aja itu aku nggak ngasih tahu kan kalau mamahnya kondisinya itu, Sony itu nggak tahu. Jadi pada saat Sony itu di rumah sakit dia kemarin ada serangan di otak, nggak tahu tuh mamahnya kondisi drop. Nggak tahu. Jadi mamanya tuh cuma tahu Sony ya cuma kayak ada saraf kejepit, aku bilangnya gitu. Iya. Nah terus sampai Sony pun nggak aku kasih tahu kalau mamahnya tuh udah nggak bisa jalan sampai ke kamar mandi tuh, aku nggak kasih tahu. Jadi aku saling ngumpetin aja gitu biar Sony-nya juga nggak drop, terus mamah juga nggak drop gitu kan. Dan akhirnya makin kesini keadaannya semakin memburuk. Sampai akhirnya saat itu kan dibawa sama Kak Elma ke rumah sakit, nggak mau, kata udah nggak usah, mama nggak usah dibawa. Nafasnya tuh udah susah, jadi udah pakai oksigen di rumah kan. Sampai waktu Sony udah keluar rumah sakit berapa lama itu ke rumah mama, kita berdua ke sana. Terus aku bilang udah bawa aja ke rumah sakit karena mama 3 hari udah nggak bisa makan. Ya Allah, udah nggak bisa masuk Nggak ke bisa, makanan. udah air putih aja udah susah. Kasian ya.
Jadi saat itu juga hari itu dibawa ke rumah sakit, terus akhirnya dipasang oksigen, dipasang selang makan, karena udah nggak bisa makan. Mulai dari situ tuh keadaannya udah semakin menurun. Aku tuh ngomong waktu mama keadaannya sudah semakin memburuk itu, aku bilang sama anak-anak mama, walaupun aku sebenarnya berat, tapi aku di situ harus kuat gitu. Di depan Sony itu aku harus kuat gitu. Kak Elma, Kak Rensi, Ian, Sony harus ikhlas. Kamu yang ngomong? Iya, aku bilang harus ikhlas. Kasihan mama udah sakit berat gitu. Karena aku pernah mengalami posisi jadi Sony saat itu papaku. Papa dulu sakit lama juga. Pulang dari aku syuting, aku langsung bareng Sony ke rumah sakit lagi tuh malam minggu di situ. Malam minggu di situ ngajak ngobrol, terus mama sempat ngeliat video cucu-cucunya, aku liatin Fas, Ejas, Gavi. Itu tuh kayak Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. masih ngeliatin gitu yang kayak seneng. Iya. Terus dada-dada gitu, terus begini gitu, dipikir video call gitu kan. Oh padahal itu video ya, dia beli almarhum pikir itu video call gitu. Iya gitu, masih ngeliatin cucu-cucunya, terus lagi nyanyi, seneng diliatin satu-satu gitu. Gak pernah kepikir kalau ternyata mungkin nungguin kali mau ketemu bisa ngeliat cucunya gitu. Subuh itu meninggal gitu, subuh itu meninggal gitu. Nanti yang masuk kaki dulu Pak ya. Yang masuk kaki dulu, yang masuk kaki dulu. Aku kayak bingung. Aku bilang gini, tarik nafas ya, kamu sabar. Ingat kamu ada sakit. Aku bilang gitu, harus kontrol ya, kontrol. Aku bilang karena serba salah gitu kan jadi dia. Terus aku langsung buru-buru ke rumah sakit. Aku urusin mama semuanya. Terus mama keluar dari rumah sakit, dibawa ke rumahnya Kak Elma. Dibawa ke rumah Kak Elma itu. Terus akhirnya dimandiin. Aku ikut mandiin. Ku buka album biru penuh debu dan usai. Pas Kak Elma mandiin, Kak Elma bilang kan bagian sensitif bagian sensitif itu disuruh gosok, terus Kak Elma gak kuat gitu. Kak Elma nangis, gak kuat gitu, kayak gak kuat. Terus Kak Rensi pingsan kan, jadi mau gak mau aku bilang udah Kak gak apa-apa, aku bilang aku aja. Kamu yang take over. Jadi aku semua bersihin mama, aku bersihin. Mama meninggalnya tuh gak ada bau sama sekali, bener-bener hebat, Masya Allah banget. Bersih, dibersihin pun gak ada apa-apa, gak ada yang kotor sama sekali. Pas saat meninggal itu, begitu habis dibacain doa, meninggalnya senyum. Terus nggak ada sama sekali bau-bauan apapun tuh nggak ada. Bener-bener Masya Allah luar biasa. Karena aku tahu banget juga ya, mama tuh suka banget amal gitu, sedekah, ngumpulin anak yatim, gitu-gitu. Dan kemarin tuh sampai pas sebelum meninggal katanya nanti kalau mama pulang, bilangnya pulang ke rumah Kak Elma pengen ada anak yatim. Ternyata pulangnya dalam keadaan udah nggak ada gitu. Terpulang ke rumah Tuhan ya. Ini hanya rindu. Kan kadang-kadang kalau ada anak laki sukses, terus ada mantu, sering kali, nggak semua. Mamahnya tuh kadang-kadang sering ada gesekan. Atau cemburu. Iya cemburu, ya karena kan sekarang anaknya harus berbagi, ada prioritas keluarga. Tapi kamu tuh malah kayaknya, kalau kakak lihat dan juga ya kita lihat deh gitu ya,
malah kamu tuh sama Sony, sama Mama, malah almarhumah tuh udah kayak ibu kamu sendiri ya, Fai? Kok bisa sih, Fai? Karena apa ya? Aku di saat menikah sama dia, aku selalu menganggap bahwa di saat aku nikah sama dia tuh kayak aku keluarga dia, keluarga aku gitu. Jadi ibu dia itu adalah ibuku gitu, Kak. Dan di saat aku menikah, aku punya 2 surga gitu. Jadi nggak hanya orang ibu aku, tapi aku punya mamahnya dia gitu. Aku senengin, sebisa aku senengin. Dan mama itu bukan tipe orang yang misalkan bermasalah sama mantunya tuh enggak. Sayang sama mantunya sayang. Suka ngechat aku, lagi ngapain. Sampai sakitnya pun masih ngechat lagi apa. Terus sampai yang kayak sayang sama cucu-cucu didatengin. Mamanya tuh sayang banget, bahkan zaman-zaman awal-awal pernikahan aku suka ada konflik sama Sony itu, malah justru aku yang dibelain gitu. Justru kamu yang dibelain aku sama dibelain dan Sony yang dinasehatin gitu, nggak dibelain anaknya, jadi malah dinasehatin harus bersikap bagaimana sama perempuan kayak gitu. Jadi kalau dibilang aku kok kehilangan banget, tapi aku tuh kayak kadang tuh suka di sini tuh nahannya tuh pokoknya di depan Sony aku harus kuat gitu. Kamu sih kuat banget sih. Iya, Aku harus tough kuat banget. gitu. Jadi kalau dia tuh kayak aku di depan itu sabar ya Bi gitu, kayak aku tuh nggak bisa nangis di depan dia, ya harus kuat gitu karena saat ini dia down banget. Iya Kak. sih. Dia down banget gitu. Tadi kayak aku baru WA-an sama Kak Elma. Kak Elma hari ini ulang tahun kan. Kamu ulang tahun hari ini? Iya. Hari Ya ini ulang Allah, tahun. berapa hari setelah mamanya meninggal? Terus aku bilang pasti berat banget ya Kak, aku bilang ke Kak Elma yang sabar. Terus Kak Elma lagi nangis, Fai. Soalnya biasanya pagi-pagi tuh Mama suka ngasih ucapan ke anak-anak. Umi kenapa sampai air mata berjatuhan itu, Umi kenapa? Sedih aja sih, karena kan aku nggak tahu ya bakal kehilangan orang tua aku tuh rasanya kayak gimana gitu. Walaupun mertua kan tapi tetap ibu kan, apalagi mertuanya baik. Sekarang tuh mungkin anak-anak seusia aku jarang banget yang mau nikah karena takut gitu. Takut konflik keluarga takut tuh. konflik keluarga, takut gak diterima keluarganya, Benar. takut nggak direstuin sama mamahnya paling penting gitu. Ngedenger Kava itu dapet mertua yang baik banget, yang kuat banget, yang sayang banget sama Kava. Mungkin sama anak-anak juga pasti sayang banget sama cucu-cucunya. Jadi pengen gitu ada. Kalau semoga dapet mertua yang sebaik. Insya Allah dapet. Insya Allah dapet yang seperti Sony ya, ganteng, berakhlak baik. Karena yang ganteng sih banyak ya, tapi akhlaknya baik belum tentu ya. Dan punya hubungan yang baik sama mertua. Padahal ya kalau dipikir-pikir, maaf banget nih Fai, kan Sony tuh ganteng, terus dia single, dia belum pernah menikah. Waktu awal Sony itu deketin kamu, kan bilang nih pasti, tapi udah ada anak gini-gini. Emang selalu Mama dia nerima sih, nggak ada. Mama tuh nggak, konsepnya Mama tuh selalu bilang gini, selama anaknya memang itu adalah pilihan anaknya dan memang pilihannya itu adalah pilihan yang terbaik buat anaknya, Mama setujuin gitu. Pesan terakhir kemarin almarhumah, sempet nggak ada obrolan ke Fai atau ke Kak Elma, Kak Rensi atau ke Sony? Obrolannya itu tuh cuma pengen undang anak yatim. Tetap Terus, itu ya? Iya, terus pulangnya pengennya ke rumah Kak Elma. Jadi kan Mama sebenarnya ada rumah, pengen pulangnya ke rumah Kak Elma. Jadi kemarin udah kita wujudin di hari ketiga, anak yatimnya dibawa ke rumah. Dan Mama kan suka yang kecil-kecil, yang masih kecil-kecil, jadi dibawa ke rumah. Terus udah itu aja sih, Mama nggak ada pesan yang lain. Karena pada intinya kita sebagai anak-anaknya, menantu-menantunya semua akan meneruskan kebaikan-kebaikan yang udah Mama buat gitu. Dan insya Allah almarhumah dengan segala kebaikan sepanjang hidupnya, bertahan 15 tahun menahan sakitnya, diberikan tempat yang terbaik. Sony juga tidak terganggu, terutama kestabilitasan ini emosional ya, karena kan Sony belum bisa yang kayak sedih banget, hancur banget, tapi in the same time kehilangan ibunda tercinta. Fai, terima kasih udah memberikan inspirasi bahwa di tengah Umi takut menikah, ya, karena Umi takut melihat banyak sekali, ya ini bukannya, ya banyak ketakutan deh Umi untuk melangkah dalam pernikahan.
ini hari ini lo dipertemukan sama Fairuz, bener nggak? Tadi kan berarti kan seizin Allah kan, bahwa masih ada keluarga yang bisa bahagia dan keluarga yang bisa saling mengasihi. Jadi jangan takut untuk menikah, Temi. Takut menikahi orang yang salah. Bener. Itu dia. Kita pengen hibur Fai dan juga Umi yang ikutan mewek guys ya. Kita pengen olahraga supaya sehat badan dan juga jiwa. Let's go. Untuk menghibur Fairuz, Melanie dan Umi mau ngajak Fai nyobain olahraga sekaligus yang bikin happy. Olahraga apa ya kira-kira? Kita ngintip gini emang kita nggak boleh masuk ya? Nanti